Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Septanto SPD di koneksi antar materi modul 3.2 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Before that, I will introduce to you daerah Bapak Turmudi SPD MPD sebagai fasilitator hebat saya, Ibu Nunung Anjasari SPD sebagai pengajar praktik hebat saya, dan saya sendiri Yudi Septanto SPD sebagai CIKP Angkatan 11 kelas 232A. Okay, will introduce myself. My name is Yudi Septanto SPD, CIKP Angkatan 11 kelas 232A, guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Pasokatan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran khusus hari ini CIKP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul yang didapatkan sebelumnya. Oke, question. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud pembelajaran pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dan akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini berhubungan dengan modul lainnya yang dapatkan sebelumnya, yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pemberian guru penggerak. 4. Telitkan pula bagaimana hubungan antara sekolah dan sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Oke, kesimpulan. Seorang pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya yaitu seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memfungsikan sumber daya ada di sekitarnya untuk menemukan potensi yang dipunyai dalam menunjang proses pembelajaran. Oke, next, cara mengimplementasikannya. Nomor satu di lingkungan kelas, gunakan ruang yang ada dengan berbagai sarana yang ada. Sediakan murid Anda dapat meningkatkan kualitasnya. Bangunlah kolaborasi dengan guru lain, membantu dan mengelola sumber daya di kelas. Lingkungan sekolah, bangunlah kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Susunlah komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan sekolah. Memfungsikan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Luaskan relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kolaborasi dengan wali murid, membantu kegiatan sekolah, kolaborasi dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dan dinas pendidikan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Oke, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang menjadi lebih berkualitas. Satu, intinya terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat meningkatkan sumber daya yang ada yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, juga modal agama dan budaya. Apabila ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid lebih berkualitas dan bermakna. Contoh, modal manusia, semua stakeholder yang menjalankan nilai dan peran sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar dan membuat pelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, semua yang berkaitan dengan sarana prasarana termasuk seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan mendukung kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat pesat. Modal sosial, segala norma dan aturan yang jelas seperti tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang teratur, nyaman dan menyenangkan. Modal lingkungan, segala hal yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar yang kreatif dan inovatif. Oke, contohnya. Selanjutnya ya, model politik, hal yang berkaitan dengan semua kebijakan kepala sekolah dapat mengembangkan pembelajaran berpihak pada murid. Kolaborasi sekolah, dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dan semua warga sekolah. Modal finansial, penguntungan dana, bantuan operasi sekolah atau dana bos untuk keperluan operasional sekolah dan membantu proses pembelajaran lebih baik dan menyenangkan. Modal agama dan budaya, semua kegiatan religi dan pembiasan di sekolah, berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubahkan perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Oke, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1, seluruh orang guru sebagai pemimpin berperan untuk menuntun segala kualitas murid yang meningkatkan segala potensi yang dipunyai murid. Modul 1.2, guru adalah pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan yang dipunyai untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang guru sebagai pemimpin harus mempunyai visi ke depan untuk membangun perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis modal atau aset. Modul 1.4, adanya budaya positif merupakan akhlak yang terpuji sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana belajar yang mengajar yang harmonis dan menyenangkan. Modul 3.2,
3.2 dengan modul 2. Modul 2.1 seorang guru mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid sehingga dapat mengoptimalkan potensi atau sumber daya yang ada dalam diri murid itu sendiri. Modul 2.2 seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya butuh kemampuan sosial emosional yang lebih baik sehingga segala keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Modul 2.3 seorang pemimpin harus mampu mengaplikasikan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Oke, keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Seorang pemimpin dalam melakukan pengelolaan sumber daya harus dapat mengambil keputusan berbasis nilai, kebijakan agar diperoleh pembelajaran berpihak pada murid, mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum saya berpikir sebelum belajar modul 3.2, aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah. Juga berpikir hanya pada kekurangan dan masalah yang ada di sekolah tanpa memikirkan solusi untuk masalah tersebut. Sesudah saya baru memahami setelah belajar modul 3.2 bahwa tujuh aset utama yang bisa dikembangkan dalam membangun sekolah yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, serta agama dan budaya. Pemimpin wajib mempunyai pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan potensi yang dipunyai sekolah itu. Lanjutnya, pemikirannya sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 antara lain 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Mari kita mengajar. Aset utama di sekolah yaitu adalah guru. Beliau harus mempunyai kreativitas, inovasi, dan mengelola sumber daya yang ada agar dapat memberikan pembelajaran nyaman, berkualitas, dan menyenangkan. Pembelajaran yang tepat bisa menjadi solusi yang aset murid yang heterogen. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. That's all. Thank you. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maafkan. Sukses terus bagi seluruh guru Indonesia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.